Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para alim ulama, para asatidz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub sitalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu Bukhari. Bapak Ibu sekalian ingkang berbahagia, alhamdulillah ingkang menika Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat rezeki, kesehatan, rezeki iman sehingga kita bisa tergerak untuk menghadiri majelis taklim. Bapak Ibu sekalian, di momen yang bahagia ini kami pribadi dalam suasana Idul Fitri ngaturaken mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon agunge pangapunten karena dalam sosial kehidupan pasti kami bersalah, kami mempunyai tingkah laku yang tidak berkenan di depan jenengan sekalian. Jadi di momentum yang berbahagia ini kami pribadi mohon maaf bila ada kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang mu'alim, seorang pengajar. Bukan hanya sebagai seorang rasul, bukan hanya sebagai seorang bapak, tetapi sebagai mu'alim, sebagai pengajar untuk umat manusia. Dalam sisi-sisi kehidupan banyak hal-hal yang unik yang kadang-kadang itu di luar nalar manusia. Nah itu namanya fikrah nubuwah, pola pikir kenabian. Sama dengan beliau sabdakan yang saya bacakan tadi, barang siapa yang menginginkan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan asarnya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia mengikat atau menyambung tali silaturahmi. Dari Bapak Tolha kami diamanai untuk membawakan tema menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental dan fisik dalam kandungan silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, silaturahmi itu mempunyai makna yang berbagai macam dan sudah berkembang. Akan tetapi yang paling pokok adalah kita harus paham betul bahwa di tengah masyarakat kita ini ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Silah itu adalah menyambung. Sesuatu dikatakan menyambung apabila sebelumnya tidak tersambung. Tetapi kalau sudah tersambung, itu namanya bukan menyambung, tapi mempertahankan atau meningkatkan. Ar-Rahim itu salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ar-Rahman, dari Ar-Rahim, itu diambil dari kata-kata rahmat. Jadi satu-satunya organ manusia yang diambil dari nama Asmaul Husna itu adalah rahim. Dan kebetulan bapak-bapak tidak mempunyai organ itu. Yang mempunyai adalah organ rahim, adalah ibu-ibu yang di belakang. Ini mengandung makna apa sekalian?
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dari nutfah, dari segumpal, dari setetes air mani, dan ditanamkan di dalam rahim seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran rahim itu adalah fi qororim makin. Qoror istiqror itu sesuatu yang mempunyai kestabilan luar biasa. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala saat menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, itu istilahnya adalah mustaqarrun. Jadi bumi itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala semisal dengan rahimnya para ibu sekalian. Makanya istilah Al-Qur'an istiqror itu dipakai untuk bumi, juga dipakai untuk rahim. Sehingga kalau bumi itu ditanami, dicocok tanami, dia akan tumbuh dengan subur tergantung pola pemeliharaan bumi itu. Begitu pula dengan rahim seorang ibu-ibu, seorang istri, dia akan tumbuh baik kalau ditanami dengan baik, dirawat dengan baik. Permisalan antara rahim dan bumi ini memberi gambaran bahwa kasih sayang yang terindah itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini banyak yang mensalah tafsirkan bahwa silaturahmi itu adalah hubungan antar manusia tanpa ada mengaitkan dengan hubungan rahim. Dalam pengertian yang luas memang iya, artinya silaturahmi itu tidak memandang apakah dia agamanya, tidak memandang suku apa, tidak memandang bangsa apa. Akan tetapi Islam mengajarkan bahwa penekanan silaturahmi itu adalah ikatan pertalian hubungan rahim, hubungan darah. Jadi seandainya kita tadi menyaksikan begitu banyak anak yatim yang disantuni oleh Masjid Al-Falah, itu tanggung jawab utama adalah pada kerabatnya. Kalau pengertian silaturahim itu betul-betul kita pahami, maka tidak akan ada anak yatim itu terlantar. Karena bapaknya sudah meninggal, tetapi tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab memberi makan, itu jatuh kepada paman-pamannya, jatuh kepada kakek-kakeknya, jatuh kepada saudara-saudaranya yang sudah balik. Sehingga pemahaman ini yang harus diperkokoh di tengah-tengah kita, artinya jangan sampai hubungan kita kepada masyarakat baik, hubungan kita kepada orang partai politik baik, dalam organisasi baik, tetapi hubungan antar saudara, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan kerabat tidak diperhatikan atau kurang direkatkan. Nah, ini pengertian yang harus dipahami betul, bahwa silaturahmi itu dasarnya adalah mengikat pertalian antar rahim. Jadi anak yang dilahirkan dengan rahim yang sama itu mempunyai tanggung jawab berbeda dengan orang yang semakin jauh kekerabatannya. Akan tetapi tetap Islam mengajarkan bahwa hubungan kemanusiaan itu harus diikat, harus dibangun, harus dipupuk. Tapi itu akan terwujud kalau ikatan-ikatan kekeluargaan itu betul-betul mempunyai fondasi yang sangat-sangat kuat. Banyak saya temui di masyarakat kita, dia mempunyai muamalah yang sangat bagus di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi hubungan dengan saudara kandungnya, hubungan dengan pamannya, hubungan dengan bibitnya sangat-sangat renggang. Bagaimana kehidupan dasar dari keponakannya tidak mampu di-cover oleh ibunya, padahal dia mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat-sangat mapan. Nah, ini merupakan koreksi bagi kami pribadi dan koreksi kepada para jamaah sekalian. Mari kita lihat apakah di tengah-tengah keluarga kita ada sesuatu yang harus diikat kembali, harus dihubungkan kembali. Itu menjadi suatu problem yang harus kita selesaikan bersama-sama.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah apakah ikatan silaturahmi ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan fisik seseorang ataukah akan meningkatkan kesehatan mental? Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia itu sejak pertama kali, dosa yang pertama kali ada di langit, begitu pula dosa yang pertama kali ada di bumi itu adalah hasad, iri dengki. Jadi iri dengki ini salah satu faktor pokok, salah satu faktor utama yang bisa memutus tali silaturahmi. Apakah tali silaturahmi dalam artian yang saya serahkan tadi, ikatan antar kekeluargaan, atau ikatan organisasi, atau ikatan di sosial masyarakat, atau ikatan di negara? Jadi kalau kita bisa meminimalisasi, menekan penyakit kolbun yang pertama yang ada di langit. Jadi kenapa iblis yang bernama asli Azazil itu sampai dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, itu karena iblis ini mempunyai sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Nah, dengki itu, hasad itu pengertiannya adalah zawalun nikmah min khairi. Dia tidak rela dengan pemberian Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Jadi kalau kita melihat keluarga kita lebih mampu, lebih mapan, lebih sukses, kalau timbul rasa tidak senang, ada timbul rasa hasud, itu yang akan membuat hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi akan renggang. Jadi dosa pertama kali di langit ya karena hasad itu. Bagaimana derajat iblis yang berpuluh-puluh tahun, yang ribuan tahun sebagai abid, sebagai khazinul jannah, sebagai pemegang khazanah, pemegang kunci surga, itu derajatnya dinaikkan seperti derajatnya malaikat, tetap dia akan tersungkur, dia akan terjerembab, akhirnya dilempar ke dalam api neraka. Ya karena tadi itu dia hasad. Kenapa dia merasa bahwa dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, dia menganggap lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Sama kalau kita merasa bahwa saya ini anak pertama, saya ini anak laki-laki, kenapa adik saya lebih sukses, kenapa saudara saya lebih kaya, lebih mampu, itu hati-hati, itu bisikan iblis, itu harus kita lawan. Sama dosa pertama yang ada di bumi, yang mengakibatkan pembunuhan pertama kali yang terjadi di bumi itu adalah karena hasad. Bagaimana Qabil dan Habil antara saudara kandung bisa saling membunuh, ya itu juga karena penyakit hasad. Dalam sejarah manusia kita paham betul bagaimana Qabil ini tidak senang karena saudara serahimnya yang bernama Iklimah itu menurut sejarah adalah wanita tercantik yang pernah dilahirkan. Karena ada sebagian cerita bahwa Iklimah dengan saudaranya Qabil ini dilahirkan di surga, tapi itu masih tanda tanya. Sedangkan saudara yang adiknya itu dilahirkan di bumi yang bernama Habil yang mempunyai saudara kandung Labuda. Bagaimana saudara kandung bisa ingin membunuh? Karena tadi itu, karena dia hasud. Saya merasa berhak mendapatkan saudara saya yang cantik ini. Nah, sifat-sifat seperti itu kadang-kadang tanpa kita sadari, refleks. Dia datang sendiri. Secara naluri dia datang. Nah, itu yang namanya jihad nafas. Kita harus melawan. Bagaimana cara melawannya? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yaitu sifat syukur. Jadi orang yang syukur itu adalah orang yang bisa menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam terminologi Rasulullah, orang mukmin itu orang yang sangat amazing, orang yang sangat menakjubkan.
Karena apa? Setiap kali yang menimpa orang mukmin, in asobatu syarro sakaro, dia diberi kenikmatan, ya syukur. Tetapi saat dia ditimpa suatu musibah, dia juga akan sabar. Nah, orang yang bisa menerima kenyataan itu adalah salah satu orang yang mempunyai kesehatan mental yang prima. Jadi salah satu tanda bahwa orang itu tidak mempunyai mental yang sehat, orang yang gampang stres, orang yang gampang depresi itu tidak bisa menerima antara harapan dengan kenyataan. Oh, saya mempunyai harapan istri saya menjadi istri yang solehah, saya mempunyai harapan anak saya anak yang soleh, diterima di perguruan tinggi favorit, bisa sekolahnya ranking dan lain-lain. Tetapi begitu kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, itu yang menimbulkan kita menjadi stres, kita menimbulkan depresi, kita menjadi tertekan. Nah, itu yang akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap saat, setiap waktu Allah Subhanahu wa taala menanamkan, mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Sebagai contoh, setiap kali kita sholat, ayat pertama yang kita baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu merupakan suatu wujud ekspresi kesyukuran kita secara lisan. Walaupun syukur itu tidak hanya bisa diungkapkan dengan lisan, tetapi dengan hati, dengan i'tiqad dan juga dengan al-a'mal al-jawari. Jadi ekspresi syukur di samping kita lafalkan Alhamdulillah, kita harus mempunyai i'tiqad, mempunyai keyakinan bahwa kita bisa hadir di majelis ini juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan sholat subuh juga bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahmi itu juga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananiyahnya, egosentrisnya, keakuannya, kesayangannya itu bisa kita bunuh, kita bisa tekan. Kita tidak bisa masuk surga karena amal kita. Tidak ada orang Islam, tidak ada orang mukmin, bahkan Nabi Rasulullah SAW masuk surga karena amalnya. Karena Rasulullah mengatakan bersabda bahwa semua orang Islam, semua orang yang mukmin itu masuk surga bukan karena amal, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah, keridhaan itu harus didasari bahwa kita ridho bukan hanya khairihi, tetapi dengan ridho juga syarrihi. Makanya iman yang tertinggi itu adalah iman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kadang-kadang dengan takdir baik kita menerima, tapi begitu yang datang itu adalah takdir yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang timbul kecewa. Lah, kekecewaan itu yang harus segera kita hilangkan, yang harus segera kita singkirkan. Karena begitu kita kecewa, itu adalah bisikan dari setan. Bagaimana kita melawan bisikan itu menunjukkan jihad kita terhadap jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita berani untuk melawan bisikan-bisikan itu, berarti kita telah berjihad dengan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada suatu kisah bagaimana seseorang yang berbuat baik sepanjang tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi di akhir hayatnya dia tidak husnul khotimah tetapi su'ul khotimah. Karena apa? Kan hanya satu, karena dia mempunyai sifat hasad. Dia hasad terhadap saudara kandungnya, saudara adik kandungnya. Karena dia merasa sebagai kakak yang tertua, dia merasa bahwa dia yang harus lebih dihormati oleh adik-adiknya. Ternyata adiknya ini mempunyai kelebihan harta, mempunyai kelebihan jiwa, kelebihan ilmu, sehingga dia lebih terpandang di masyarakat. Lah, kakak ini merasa hasud, kenapa bukan dia? Kenapa bukan dia yang mendapat kedudukan di tengah-tengah masyarakat? Sehingga di akhir hayatnya dia tidak menjadi husnul khotimah. Nah, hal-hal seperti ini harus kita latih, harus kita bersihkan, harus kita tanamkan.
bahwa silaturahmi itu mengurai benang kusut biar kita tidak hasad, biar kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara paling gampang agar kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah orang yang kedudukannya lebih rendah di tengah-tengah kita. Kalau urusan dunia, jangan pernah melihat di atas kita. Kalau kita kebetulan punya uang 1 juta, jangan pernah melihat orang yang punya uang 10 juta. Lihatlah orang yang punya uang hanya 500 atau 1000. Kalau kita mempunyai sepeda motor, ya jangan pernah melihat orang yang punya mobil. Tetapi lihatlah yang orang punya sepeda ongkel atau hanya bisa berjalan kaki. Orang yang bisa berjalan kaki pun tidak punya harta sama sekali. Jangan menganggap itu suatu kehinaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan itu pun adalah suatu nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa bernafas pun, nafas yang kita hirup ini merupakan nafas yang udara yang sangat-sangat mahal. Kalau kita beli oksigen 1 hari, itu dirupiahkan itu puluhan juta. Itu sudah luar biasa. Bagaimana orang yang sakit itu selalu kita lihat. Kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Biar apa? Biar menumbuhkan kesyukuran kita, agar kita mengingat bahwa wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita ini akan betul-betul akan tidak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah mental yang dibangun atas dasar keimanan itu mempunyai nilai yang paling tinggi. Karena dia tidak akan goyah. Kalaupun dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kemiskinan, dia tidak akan menderita. Kalau dia dicoba Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, juga dia tidak akan menderita. Karena menderita itu pada hakikatnya adalah mindset dari pola pikir, pola merasakan. Jadi kalau seseorang dianugerahi sakit, tapi kalau dia bisa menerima bahwa sakit itu salah satu wujud cinta Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasakan sakit walaupun secara fisik dia sakit. Rasa itu bisa dilatih Bapak sekalian. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai mindset bahwa makanan A ini enak, atau yang dimasak oleh siapa itu enak, itu sudah tertanam di sini, ya. Kebetulan saat kita makan kok tidak terlalu enak, itu akan berbeda kalau sebelumnya kita sudah mempunyai mindset bahwa makan ini tidak enak, yang masak oleh seseorang tidak enak, walaupun rasanya enak, nanti mesti akan terjadi kehambaran, tidak terlalu nikmat. Sama dengan seperti itu, jadi merubah mindset, merubah pola pikir, merubah bahwa ini adalah suatu karunia, itu yang harus kita latih. Sama menganggap bahwa orang lain lebih baik dari kita, itu juga butuh latihan. Menganggap bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, itu juga membutuhkan latihan. Nah, di situ kita dilatih untuk ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah tasfiyatun nafs, membersihkan sesuatu yang sebelumnya tidak atau sebelumnya kotor. Beda dengan as-sofa. As-sofa itu dari awal dia suci, tetapi ikhlas itu tidak. Ikhlas itu dari awal tidak bersih, tidak suci. Itu harus dibersihkan dulu. Itu namanya ikhlas. Makanya istilah Al-Quran itu menyebut madu itu asali musaffa. Madu yang betul-betul dari awal itu memang sudah kualitasnya bersih. Tetapi begitu menggambarkan ikhlas itu tidak. Ikhlas itu ya butuh latihan, butuh effort, butuh kerja keras agar yang sebelumnya kita mengharapkan orang lain, itu kita betul-betul hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hikam itu ada satu iktibar, ridhon nas ghayatun la tudrak. Nek kamu sekalian jenengan sedanten kepingin mencari ridho manusia, sampai kapanpun itu tidak akan bisa engkau gapai, tidak akan bisa jenengan raih. Tetapi
ridho Allah ghayatun la tudrak. Kalau engkau mencari ridhonya Allah, mencari kerelaan Allah, ridho Allah tidak akan pernah tertinggal. Fatruk ma la yudrak, watruk ma la yudrak. Maka tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin engkau raih, dalam artian engkau meraih keridhaan manusia, tetapi carilah, gapailah ridho Allah yang pasti engkau raih. Jadi apapun kecewaan hati kita, apapun ketidaksenangan hati kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menumbuhkan rasa syukur kita. Dengan rasa syukur itu minimal ada 4 hormon yang keluar. Hormon ini akan meningkatkan daya tahan tubuh, akan menyehatkan organ-organ vital kita, terutama jantung. Ada namanya hormon dopamin, ada hormon oksitosin, ada hormon namanya endorfin. Hormon-hormon ini yang membuat ketahanan seseorang itu adalah sangat-sangat tinggi. Makanya dalam kajian psikologis Islam itu ada namanya soul signaling, ada namanya soul signaling, ada thought signaling, ada terapi keyakinan, ada terapi suara, ada terapi sentuhan. Nah, Islam menggabungkan 3 terapi ini. Bagaimana keyakinan yang kuat, bagaimana suara-suara yang baik, kalimatan thayyibah, suara-suara Al-Quran, suara-suara istighfar, dan juga sentuhan di tengah-tengah masyarakat kita, kasih sayang antar keluarga, kasih sayang hubungan sosial kemasyarakatan, ikatan-ikatan itu yang akan meningkatkan ketahanan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar saya cukupkan. Mungkin ada dialog, ada 1-2 pertanyaan, monggo diajukan Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan, monggo. Nggih, monggo. Puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis di puasa Syawal. Jadi saya teringat perkataan Imam Syafi'i, al ilmu ilmani, ilmu fiqh wa ilmu tib. Jadi sakjane ilmu itu cuma ada 2, ilmu fikih, ya. Ilmu fikih ini yang akan menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Yang 2 adalah ilmu tib, ilmu tentang kesehatan. Jadi ilmu kesehatan ini yang akan memberi kualitas fisik, kualitas mental lebih baik. Jadi apakah boleh digabung antara niat puasa Senin Kemis jadi puasa Syawal? Beberapa mazhab itu kalau kita mau belajar fikih itu Ahlussunnah wal Jamaah mengakui ada 4 mazhab, ya. Jadi secara jumhur kalau kita puasa apapun di bulan Syawal itu namanya puasa Syawal. Apakah dia puasa Daud, apakah dia puasa Senin Kemis, apakah dia Ayyamul Bid, tetap di bulan Syawal itu namanya puasa Syawal. Jadi kalau misalkan kita bisa berturut-turut 6 hari, mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7, itu memang derajatnya yang paling tinggi, yang paling afdal. Jadi kadang-kadang hidup itu memang ada standar ideal, tapi ada juga namanya standar minimal. Jadi tergantung di mana effort kita. Kalau kita mau standar yang ideal, ya mulai tanggal kali 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di budaya kita ada namanya Idul Kupat, ya. Jadi dia merayakan lagi, dia berhasil setelah puasa Ramadan, dia berhasil menambahkan puasa Syawal 6 hari. Lah hikmahnya apa? Najwa menggambarkan bahwa orang yang puasa Ramadan
itu hitung-hitungan matematikanya itu setiap satu kebaikan dikali 10. Jadi kalau 30 hari kali 10 berarti 300 kali. Ditambah lagi 6 kali 10 60. Jadi 300 tambah 60 itu sama dengan 360. Itu namanya puasa sepanjang tahun. Makanya digambarkan oleh Rasulullah bahwa puasa Ramadan diikuti dengan puasa Syawal itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Gimana aspek kesehatannya? Orang yang telah menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari itu mengalami epitelisasi, mengalami perbaikan sel-sel. Sel-sel kita yang jumlahnya kurang lebih 75 sampai 100 triliun itu sudah mengalami peremajaan. Itu bisa dimaksimalkan lagi dengan tambahan puasa Syawal. Kenapa bisa begitu? Karena saat terjadi apoptosis, kematian sel yang alami, itu ada sel-sel yang memang tidak mati dalam waktu 1 bulan. Jadi sel kulit itu mati 21 hari. Ada sel mukosa mati hanya 24 hari. Ada yang mati dalam waktu 72 hari. Jadi kalau 30 hari tambah lagi 6 hari, itu yang akan sangat-sangat optimal untuk kesehatan fisik, terutama kesehatan pencernaan. Jadi secara fikih, secara jumhur, puasa apapun di bulan Syawal itu tetap namanya puasa Syawal. Baik itu berturut-turut ya, mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 atau Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau Senin Kamis atau puasa Daud tetap dinamakan puasa Syawal. Ada lagi yang lain? Monggo Bapak. Jadi secara ekonomi orang tua merasa tergantung kehidupannya dengan anak-anak. Lah konsep seperti ini itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak, kepada kita semua yang masih mempunyai orang tua. Jadi kewajiban orang tua kepada anak, itu sebenarnya dalam tinjauan syariat itu kalau laki-laki itu hanya sampai balik. Jadi ini jenengan punya anak sudah balik atau adik-adik sekalian yang laki-laki sudah balik, itu sebenarnya mukafaah, tanggung jawab orang tua secara ekonomi, secara finansial, tanggung jawab di hadapan Allah sebenarnya sudah lepas. Ya. Sudah lepas tanggung jawab secara syariat. Nah sekarang anak-anak kita yang rata-rata akil balik laki-laki itu balik kelas 3 SMP, kelas 2 SMP. Nah begitu digeletak ke bapaknya ya, golong komi. Nah makanya konsep-konsep seperti itu harus dipahamkan betul. Kalau kewajiban orang tua terhadap anak perempuan berbeda. Kalau anak perempuannya itu bukan balik tetapi sampai menikah. Jadi kalau bapak-bapak punya anak perempuan itu tanggung jawab memberi nafkah ya, itu sampai anak-anak perempuannya dinikahi oleh laki-laki lain. Lah kewajiban anak itu mulai anak akil balik sampai orang tua meninggal itu menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Jadi tidak ada istilah orang tua menggantungkan nafkah kepada anak, enggak, terbalik. Seharusnya anak merasa punya tanggung jawab bahwa dia harus ngopeni orang tuanya. Nah ini yang kadang-kadang tugas para maka saya bilang tadi di awal pembukaan bahwa Rasul itu adalah mu'alim, Rasul itu adalah pengajar. Tugas kita semua, tugas Bapak Ibu sekalian, kita adalah guru, walaupun bukan guru formal di sekolah, bukan guru formal di madrasah, tetapi kita mempunyai kewajiban ngajari.
Anak-anak ini harus kita ajari bahwa tanggung jawabmu ini nanti, seandainya pun orang tua masih bisa bekerja, itu tetap tanggung jawab itu ada pada anak laki-laki. Makanya ada satu hadis yang menyebutkan bahwa anta wa maluka li abika. Awakmu iku karo dunyamu itu miliknya bapakmu. Jadi tidak ada istilah bapak ibu jaluk wong tua rene. Itu harusnya anak yang sudah mempunyai tanggung jawab, anak yang sudah balik, itu yang punya kewajiban untuk mengopeni orang tua. Tetapi sekali lagi, yang selama ini kita pahami ada namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tetapi juga ada sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak. Jadi ikramul walidain, jadi kita menghormati anak itu sebenarnya itu adalah suatu kewajiban. Jadi kalau anak kita lahir sampai akal balik, itu kita statusnya menghormati, Pak. Jadi jangan punya mindset anak harus menghormati kita. Itu memang di sisi satu yang lain iya. Tetapi yang selama ini yang kita tidak menanamkan di diri kita sebagai orang tua, itu kita punya kewajiban menghormati anak. Dalam artian apa? Anak yang mulai kecil sampai nanti akal balik, itu harus kita betul-betul kita hormati, kita ajeni. Jadi statusnya bukan hanya dia yang menghormati kita, tapi kita juga harus menghormati anak. Jadi tidak ada istilah orang tua kok kagok, kok tidak mau boso karo anak, itu tidak ada istilah itu. Sakjane ya orang tua juga boso nak anak. Ya. Tidak harus menuntut anak boso kepada orang tua. Jadi penanaman kesadaran bahwa anak mempunyai kewajiban, dia menafkahi orang tuanya, apalagi orang tua yang tidak mampu secara finansial, itu adalah kewajiban anak. Bukan orang tua terus menyandarkan bahwa saya harus diopeni oleh anak. Enggak. Makanya pendidikan ini itu harus kita betul-betul tanamkan pada anak-anak kita, bahwa kewajiban mereka itu ngopeni orang tua saat orang tua memang membutuhkan. Apakah penyandaran hati kita kepada anak itu mengurangi penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Jadi aspek Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan aspek secara sosial. Sebagai salah satu contoh, bagaimana Al-Qur'an memberi redaksi kapan otoritas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bisa diganggu gugat, ataukah otoritas Allah Subhanahu wa taala itu diwakilkan sebagian kepada makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an tu atau ana, tu itu berarti saya, atau ana juga saya, itu berarti tidak ada otoritas makhluk sama sekali. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala menyebut kata-kata nah, kami, itu mesti ada intervensi manusia, ada keterlibatan makhluk yang lain. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, itu mesti menggunakan kata ana atau pakai tu. Tidak ada keterlibatan sama sekali. Tapi begitu anak turunnya, itu pakai kata nah, kami menciptakan anak Adam. Artinya ada keterlibatan manusia, keterlibatan bapak dan ibu. Jadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan itu dilimpahkan sebagian kepada makhluknya, itu namanya aspek-aspek sosial. Sama dengan hubungan antara orang tua dengan anak, itu ada beberapa kelimpahan, ya, kelimpahan Allah Subhanahu, kewenangan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada makhluknya. Jadi kita misalkan sebagai anak buah di suatu perusahaan, kita ngandalkan gaji dari bos. Kita tidak terus bahwa kita kalau nggak dikai bos terus kita tidak bisa hidup. Enggak, tetap ini adalah sandaran secara manusiawi. Tetap pada hakikatnya kita tetap menyandarkan iman kita, ketawakalan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ngarep-ngarep anak memberi kita, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh-solehah sehingga bisa ngopeni kita, itu tidak mengurangi kualitas tawakal kita, tidak mengurangi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya sebutkan bahwa ada namanya signaling soul, jadi getaran keyakinan, getaran suara, getaran sentuhan. Itu kita berdoa dengan getaran suara yang kita getarkan sampai di langit, itu akan menumbuhkan jiwa sakinah. Bahasa Al-Quran itu anjalas sakinah. Sakinah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan, kedamaian itu tidak bisa kita ciptakan, tetapi ada si anugerah pemberian haibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk aspek-aspek sosial itu tidak bisa terus kita pasrah bongkar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Ada asbabnya, ada sebab, ada akibat. Saya kira itu Pak. Ada lagi yang lain? Oke, monggo. Monggo Pak Husaini, monggo. Jadi, kalau sering kira ada sejenengan mau ngatur cara mensyukuri nikmat itu di sepeda motor atau nyawang mobil, di sepeda ongkel atau nyawang sepeda motor, ini iso melaku atau nyawang sing sepeda, sing loro atau nyawang sing sirkan itu sudah sering saya dengar. Tapi perasaan saya begini, ini mesti ini set koma. yes. Ini perasaan saya, mesti ini delok enak buatmu tapi sedikit sekali sehingga ada rasa optimis untuk bisa meraih seperti mereka, tidak terlalu berlebih-lebihnya, sekali-kali lihat ke atas. Matur nuwun. Nggih. Matur suwun Pak Husaini. Unduru man huwa asfala minkum wala tunduru wa man huwa fawqakum. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah hijrah itu misalnya menurut akal ini hijrah kan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hanya pasrah dengan perintah Allah, dia akan langsung hijrah tanpa strategi. Pokoknya budal saking Mekah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis budal, asal budal. Tetapi dalam fakta sejarah ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Dia memakai manajemen yang sangat luar biasa. Intelijen beliau jalankan. Bagaimana beliau tidak langsung ke Madinah, tetapi sembunyi dulu di gua. Itu adalah salah satu strategi. Bagaimana beliau mengecoh orang-orang kafir Quraisy. Sama beliau juga memerintahkan Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkan anak laki-lakinya, memerintahkan anak perempuannya. Anak perempuannya disuruh ngirim makanan. Anak laki-lakinya disuruh menghilangkan bekas tapak untahnya. Itu adalah strategi. Sama Rasulullah juga tidak melewati jalan yang biasa dilewati orang dari Mekah ke Madinah. Beliau mutar mencari jalan yang lain. Semua itu adalah upaya Rasulullah menghindari kejaran dari kafir Quraisy. Artinya apa? Dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak boleh kita tidak memakai manajemen, tidak boleh. Tidak ada namanya usaha, ya tiba-tiba langsung dipasah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai suatu amal yang dikerjakan secara maksimal, tidak asal-asalan. Begitu pula Rasulullah dalam segala aspeknya, dalam perang Badar juga begitu. Beliau pakai strategi. Bahkan para sahabat pun yang ahli perang itu dia protes dulu. Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu atau pendapatmu? Kalau ini wahyu ya sudah kita pasrah. Tetapi kalau ini pendapat engkau ya Rasulullah, saya punya pendapat bahwa strateginya seperti ini. Dan beliau mengikuti karena memang ini adalah strategi. Jadi dalam aspek apapun kehidupan sosial kemasyarakatan, jangan pernah dilepaskan yang namanya manajemen. Jadi yang Pak Lurah Husaini tadi sebutkan bahwa seseorang itu
selalu dimotivasi untuk melihat adna, melihat lebih rendah dari kita dalam urusan duniawi, itu ya tetap dalam rangka mensyukuri. Tetapi dalam segala aspek tidak ada Islam mengajarkan asal-asalan, tidak ada. Tetapi effort yang maksimal dulu. Faida azamta fatawakal ala wa azam itu Pak. Azam itu tingkatan paling tinggi. Dalam bahasa Arab itu ada khawatir, ada hitro, ada azam. Jadi azam itu sudah greget yang pasti akan dilaksanakan. Jadi kamu harus mempunyai greget yang kuat sekali. Makanya mentalitas orang-orang yang ngapunten, orang-orang yang secara ekonomi lemah itu karena kadang-kadang itu etos kerjanya memang kurang bagus. Maksimalnya itu kurang. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan bagaimana kita bangun tidur sudah diajari doa, alhamdulillahilladzi ahyana. Itu wujud kesyukuran bahwa kita ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita diajarkan untuk bangun lebih awal untuk sholat. Itu dalam artinya apa? Dalam arti jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun kita disuruh lebih duluan. Orang-orang yang bermata sipit itu dalam segala urusan itu mereka juga bekerja maksimal sehingga mereka yang dapatkan juga maksimal. Lah kita yang mempunyai iman, kita yang mempunyai dekengan pusat ya Allah Subhanahu wa taala kok tidak seperti itu? Ya berarti pemahaman kita terhadap nilai-nilai keagamaan kita butuh kita maksimalkan lagi. Jadi benar apa yang beliau katakan bahwa dalam hal-hal tertentu itu kita harus melihat yang paling atas. Jadi kalau kita menargetkan suatu planning, suatu rencana, ya kita taruh yang paling atas. Oh saya pengen anak saya S3. Oh saya kepingin nanti masjid saya seperti ini, harus di planning paling tinggi. Jadi kalau planning itu yang tertinggi itu memang ajaran Rasulullah SAW. Nah setelah kita maksimalkan usaha, baru kita tawakal. Dengan tawakal itu yang akan meminimalkan rasa stres kita kalau ternyata antara harapan kita dengan kenyataan kita tidak sama. Bapak Ibu sekalian, jadi hidup itu memang sangat-sangat misterius. Apa yang kita bayangkan ini secara manusiawi akan sukses, ternyata tidak. Itu berarti ada sesuatu yang memang bukan kehendak manusia. Yang menjadi kita tidak bisa menerima kenyataan itu adalah kurang lapangnya hati kita. Ya. Jadi apa yang kita anggap baik itu jangan selalu di mindset bahwa itu baik, belum tentu. Bisa jadi nalar kita, kemampuan kita tidak nyampe. Sama anak-anak kita yang dianggap dia pengen sesuatu yang baik, dia minta ke kita, tapi kita ngerti ini tidak baik, kita nggak akan beri. Sama oleh Allah Subhanahu wa taala kita minta sesuatu yang kita anggap baik, ya itu juga tidak tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan rumah tangga pun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fa'asa antakrahu syai'an fayaj'alullahu fiha khairan katsiran. Nek kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu sukai di pasanganmu, ya. Sama juga kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu senangi di anak-anakmu, ya, maka percayalah yang tidak kamu senangi itu akan mendatangkan suatu khairan katsiran. Jadi dalam Al-Quran memakai fi'il pakai nakiroh. Jadi sesuatu yang sangat-sangat bersifat global. Kadang-kadang kita mematok itu idealisme sesuai perasaan kita, sesuai pikiran kita, itu yang beda. Jadi jangan pernah memakai patokan idealisme sesuai dengan pikiran kita, itu nanti hasilnya kecewa. Tetapi idealisme, patokan harapan itu yang kita sandarkan kepada aturan-aturan syariah. Sehingga nanti kalau tidak ketemu, itu kita bisa melepas. Nah itu yang akan menghindari kita dari stres. Bapak Ibu sekalian, bedanya
gangguan jiwa dengan penyakit jiwa. Kalau gangguan jiwa itu bahasa medisnya neurosis. Itu orangnya masih sadar bahwa mentalnya, jiwanya itu tidak sehat. Dalam kajian fikih itu yang namanya maksiat. Makanya ada pintu namanya pintu taubat, pintu kembali. Jadi dia masih sadar. Tetapi kalau orang itu sudah psikosis, itu dia tidak sadar kalau dia itu sudah mempunyai kelainan mental. Nah, di situ ada namanya skizofrenia. Murung, dia murung terus. Dia merasa hidup ini gelap, ya. Tidak ada harapan. Itu namanya kelainan, sudah masuk dalam sakit jiwa, skizofrenia. Ada lagi yang namanya paranoid. Paranoid itu dia merasa dirinya lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Jadi keakuannya itu tinggi sekali. Dia merasa jenius, merasa paling ganteng, paling berkuasa, paling kaya. Itu jenenge paranoid. Ada lagi yang namanya psikosis histeria. Itu suasana hatinya mari seneng, tiba-tiba sedih. Dari sedih tiba-tiba sangat-sangat gembira. Nah, itu hati-hati. Itu dia tidak sadar bahwa dia itu mempunyai sakit jiwa, sakit mental. Nah, kalau hal-hal seperti itu kita lihat di diri kita atau di keluarga kita atau di masyarakat kita, berarti ya kita butuh bantuan bahwa dia sudah mengalami sakit jiwa. Jadi sakit jiwa dengan gangguan jiwa itu berbeda. Gangguan jiwa orangnya masih menyadari. Nah, itu bisa cepat-cepat dikembalikan. Terapi psikologis agamanya ya dengan terapi taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa diri kita ini lemah, bahwa diri kita ini butuh dekengan, dan dekengannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik. Istri kita adalah yang terbaik untuk kita, anak-anak kita yang terbaik untuk kita. Rizki jangan selalu diasosiasikan dengan uang. Sekali lagi, rezeki jangan diasosiasikan dengan kekayaan. Tetapi iman itu juga rezeki. Percaya diri juga rezeki. Ketenangan hidup juga rezeki. Tidak ada bencana juga rezeki. Saya kira sebagai penutup, monggo. Jadi pertanyaannya tidak punya anak perempuan, ya. Tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu konsep punya anak itu memang awal ayatnya itu kami anugerahkan kamu anak perempuan, anak laki-laki, atau anak laki-laki dan perempuan, yang terakhir baru mandul. Itu kajian sosialnya, Pak. Memang secara statistik itu orang yang punya anak perempuan tok itu lebih banyak. Ya. Baru orang yang mempunyai anak laki-laki tok. Yang ketiga baru punya anak laki-laki dan perempuan, yang terakhir baru mandul, yang tidak dianugerahi keturunan. Jadi harus dibedakan mana kewajiban, mana sodako, itu berbeda. Jadi kalau kewajiban itu kita tidak laksanakan, itu kita kena taklif, kita kena tanggung jawab, kita akan berdosa. Tetapi kalau sodako itu adalah kemurahan hati, ya. Jadi makanya Islam itu tidak hanya mengajarkan fikih secara ansih. Ya. Kalau kita belajar fikih tok, Pak, fikih tok, ya, itu pinter ngakali, ya. Namanya khilaf. Tetapi Islam mengajarkan tidak hanya secara
syariah, Islam juga mengajarkan secara hakikat. Ya. Jadi kalau jenengan tanya secara fikih, apakah anak saya perempuan yang sudah menikah semua mempunyai tanggung jawab kepada orang tuanya? Tanggung jawab secara fikih tidak, tetapi tanggung jawab sebagai dia sebagai sodako tadi, iya wajib. Jadi kalau misalkan si anak perempuan ini belum mampu menghidupi dirinya secara standar, maka kewajiban dia adalah menghidupi dia sendiri. Baru kalau ada kelebihan dikasihkan ke bapak ibunya. Beda kalau kewajiban anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ini secara kehidupan standar, dia tidak bisa menghidupi dia sendiri, tetap dia mempunyai kewajiban kepada orang tuanya. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita yang laki-laki. Jadi seandainya pun kehidupan untuk menguripi secara pokok itu dia pun masih kekurangan, dia tidak bisa lepas dari ngopeni orang tua yang masih ada. Tetapi kalau anak perempuan tidak, Pak, dia harus ngopeni kehidupan standarnya dia dulu. Ya, dulu. Nah, nilai kelebihannya itu yang namanya sodako, bukan taklif, bukan kewajiban secara syar'i. Makanya Islam itu selalu mengajarkan kebijaksanaan. Jadi kalau kebetulan mantu kita kok tepak nggak soleh, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa mendoakan. Tapi percayalah bahwa kekuatan doa itu bisa menggetarkan kekuatan langit. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian tidak diberi rezeki anak laki-laki, mana laki-laki itu menghabiskan semua. Artinya apa? Kalau misalkan saya tidak punya anak laki-laki, maka waris ini masih bisa jatuh ke saudara kita, masih jatuh ke orang tua kita, masih jatuh ke paman, bibi, dan lain-lain. Tetapi begitu ada anak laki-laki namanya asobah, entek di situ. Yang lain sudah tidak ada jatah. Makanya anak laki-laki ini mempunyai tanggung jawab berbeda. Secara medis pun genetiknya itu berbeda. Kalau laki-laki XY, perempuan XX, itu artinya apa? Dua bagian anak laki-laki itu memang dari genetiknya sudah diformat oleh Allah Subhanahu wa taala, XY, dua. Tetapi perempuan enggak, XX, hanya satu. Jadi dari aspek genetik pun itu sudah berbeda. Jadi bagiannya lanang itu memang bagiannya berbeda. Tanggung jawab secara fikih, secara syar'i juga berbeda. Tapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekali lagi kita tanamkan keyakinan bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk istri kita, yang terbaik untuk anak kita, yang terbaik untuk keluarga kita. Keikhlasan itu sesuatu yang dibangun, sesuatu yang ditumbuhkan. Dia tidak bisa datang sendiri, tetapi mau hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma rzuqnal ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas. Allah anugerahkan kepada kami, kepada kita, itu adalah suatu keikhlasan. Saya kira cukup kajian pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada jenengan sekalian. Bila ada salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar dan nanti menghadap dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubbu man ahabbah. Allahumma ansur mujahidina Palestin, Allahumma ansur mujahidina Palestin, Allahumma ansur mujahidina Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi kulli zaman wa makan.
waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.